Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jelvin Krisyanto Daluhu, kelas Dev 21F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori komunikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu teori komunikasi. Teori komunikasi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisiplin. Karena disebut demikian karena pendekatan-pendekatan yang digunakan berasal dari dan menyangkut berbagai bidang keilmuan. Misalnya seperti disiplin lainnya seperti linguistik, sosiologi, psikologis, dan ekonomi. Di sini mengapa itu memberikan dikatakan demikian untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian dasar, karakteristik, kerangka konseptual, serta pendekatan dan perspektif yang ada dalam ilmu komunikasi. Selanjutnya di sini ada sedikit pendekatan dalam pengembangan tentang teori komunikasi yang dimana menurut Little John secara umum dunia masyarakat ilmiah menurut cara pandang serta objek pokok pengamatannya dapat dibagi dalam tiga kelompok atau aliran pendekatan. Kegiatan kelompok tersebut adalah yang pertama signitif atau disebut ilmiah empiris, kemudian pendekatan humanistik atau yang disebut humaniora interpretatif, dan serta pendekatan sosial psikinensis atau ilmu-ilmu sosial. Di sini kelompok yang ketiga ini adalah pendekatan khusus ilmu pengetahuan sosial atau yang disebut social sciences. Kemudian pendekatan yang diterapkan oleh para pendukung kelompok aliran ini pada dasarnya merupakan gabungan atau kombinasi dari pendekatan-pendekatan kombinasi pada pendekatan aliran atau scientifis dan humanitif. Di sini juga dalam ketiga kelompok tersebut memiliki sebuah ciri yang pertama dari kelompok pendekatan ini adalah adanya pemisahan yang tegas antara know atau objek atau hal yang ingin diketahui dan identitif dan knower atau subjek pelaku atau pencarian pengetahuan atau pengamat. Di sini pengembangan selanjutnya pendekatan ilmu pengetahuan sosial yang dimana ini secara umum sebagai lagi dalam dua kubu, yang dimana ilmu pengetahuan tingkat laku kemudian dan ilmu pengetahuan sosial. Kubu pertama umumnya menekankan pengkajiannya pada tingkat laku individual manusia, sedangkan kubu yang kedua adalah interaksi antar manusia. Selanjutnya di sini ada definisi tentang ilmu yang dirumuskan oleh para ahli, yang dimana saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini definisi ilmu ada 4 bagian. Yang pertama, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematis, yang dimana pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dalih-dalih tentu menurut kaidah-kaidah umum. Yang kedua, konsep ilmu, yang dimana konsep ilmu ini adalah mencakup 3 hal. Yang pertama, adanya rasionalitas dan digeneralisasi, dan terakhir sistematisasi. Dan yang ketiga, yang pengertian ilmu di mana mencakup logika, kemudian adanya interaktif, subjektif, dan konsistensi. Yang keempat, ilmu tidak hanya merupakan suatu pengetahuan yang terhimpun secara sistematis, tetapi juga merupakan suatu metodologi. Di sini ada juga pengertian mengenai ilmu komunikasi yang dimana pada dasarnya mempunyai karakteristik yang sama dengan pengertian ilmu secara umum sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Di sini juga ada pengertian istilah
atau disebut istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian sebagai berikut ya. Yang pertama, teori adalah abstrak dari realitas, dan yang kedua, teori terdiri dari sekumpulan atau yang disebut prinsip-prinsip dan definisi secara sistematis. Dan yang ketiga, teori terdiri dari asumsi-asumsi yang seperti proporsi-proporsi dan aksioma dasar saling berkaitan. Dan yang terakhir, teori terdiri dari teorema, teorema atau yakni penalisasi generalisasi yang diterima terbukti secara empiris. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teori secara umum. Yang pertama, semua teori adalah abstraksi yang dimana suatu hal dengan demikian teori sifatnya terbatas. Kemudian teori tentang radio komunikasi besar tidak dapat menggunakan untuk menjelaskan hal-hal yang menyangkut televisi. Dan yang kedua, semua teori adalah konstruksi pemikiran yang berisikan interpretasi mengenai suatu fenomena dan ciptaan individual manusia. Kemudian sifat realistis tergantung pada cara pandang si pencipta teori, yang dimana sifat dan aspek hal yang diamati secara kondisi-kondisi lain yang mengikat seperti waktu, tempat dan lingkungan di sekitarnya. Itu berdasarkan uraian di sifat-sifat ciri-ciri di atas secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Kemudian di sini juga yang terakhir di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi dari teori, yang dimana mengenai fungsi teori ini yang pertama mengorganisasikan atau yang disebut menyimpulkan pengetahuan tentang sesuatu hal, yang dimana ketika dalam suatu komunikasi dalam suatu organisasi harus ada suatu kesimpulan yang dimana untuk menentukan apa dari hasil dari komunikasi tersebut. Nah, yang kedua memfokuskan, yang artinya sesuatu hal atau aspek-aspek yang dimana diamati harus jelas dan fokus tentang apa yang dikomunikasikan atau tujuan yang dikomunikasikan. Kemudian penjelasan atau menjelaskan, yang artinya bahwa teori harus mampu membuat suatu penjelasan tentang hal yang diamatinya, yang dimana sesuatu yang diamati dapat dimenjelaskan dengan jelas dan orang-orang juga dapat menangkap apa yang kita amati dan dapat kita jelaskan. Yang ketiga membuat suatu prediksi, yang dimana prediksi tersebut mampu merangsangkan penelitian maksudnya suatu yang kita lakukan suatu penelitian dan kita dapat memprediksikan atau mengetahuinya dari awal apakah isi pada penelitian pada hal tersebut. Dan yang terakhir komunikasi, dan yang terakhir heuristik atau heurisme, yang dimana aksioma umum menyebut bahwa teori yang baik adalah teori yang mampu merangsang penelitian. Dan berikutnya komunikasi, maksudnya ini komunikasi ini yaitu menunjukkan bahwa teori seharusnya tidak menjadi monopoli di penciptaannya. Dan yang paling terakhir ini adalah kontrol yang dimana bersifat normatif,
yang dimana hal ini dikarenakan bahwa asumsi-asumsi teori dapat eh, kemudian berkembang menjadi norma-norma yang nilai-nilai yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian dari hasil rangkuman saya pada teori komunikasi pada materi, dan jika ada beberapa kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.